Biarlah pujian penyembahan kami yang kami berikan dengan segenap jiwa dan kemampuan berkenyamanan hati. Tuntun kami semua dalam jalan hidup kami, agar kehidupan kami percaya dan rancangan yang sempurna yang boleh memperoleh semua rancangan kami. Karena Engkaulah yang boleh kerja dalam hidup kami, kerja dengan sesuai hati, sempurna dan selalu di dalam nama Yesus yang bersama. More than anything, you're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yes, Lord, you are more than anything. Lord, you're more than anything. Yes, you are, Lord, You're more than gold, and more than anything. more than anything. Yes, Lord, Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never
Pejamkan mata kita. wider than the ocean. Dan boleh kita mengangkat tangan kita. I will never let you go. Katakan dengan segenap hati Never sekalian. ever let Your love is you higher. go. Your love is higher. Higher than the heaven. Your mercy. Mercy is deeper, Deeper than you. deeper than the earth. Your grace. Your Your grace. grace is wider, Come on, Lord Jesus. wider than the ocean. And then I will never let you go. And with all my heart and soul, I love you. Love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never let you go. And let me say, I will never. One more time.主，你是我的一切，洗净我罪。主，你是我的一切，我用全心跟随你，一生永不离开你。主爱有多高，慈爱高过树巅，怜悯有多深，深看无限呀。恩典有多广，宽过造物海洋。我永远今生为你，一生永不离开你。Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, bersama-sama dengan Tuhan. Yang siap untuk memuji Allah kita. Amin. Amin. Mari kita tepuk tangan saudara-saudara. Yes, haleluya. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Yes, Lord. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, yo, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yo, Amen. Bukan karena kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Siap firman-Mu, terangi jalanku, Kaulah
surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah perkasa. Amin. Haleluya. Amin. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah perkasa, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yes, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Lebih lagi menyembah Dia, katakan wow. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Yes. Come on, say. Firman-Mu Tuhan, tak bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, berikanku dengan segenap hati katakan oh! Di awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya, Teguh menopang. Katakan dengan segenap iman kita, di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai pertembungan puji bagi Tuhan Yesus kita. Yo, mari bersama-sama katakan firman-Mu. Firman Tuhan, Perintah bagi kakiku, janji-Mu. janji-Mu, Yo, terang bagi jalan-jalan. katakan kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu Oh, menuntunku setiap hari. ku menantikan-Mu Tuhan. Menantikan-Mu, beri kekuatan. Are you ready? Yo, Bukan terbaik. yeah. Tinggi di awan bersamamu. Bersamamu. Haleluya.
Yes, Lord. Tinggi di awan Haleluya. bersamamu dalam kemuliaan. Come on, Lord. Sebab firman-Mu Come on, church. menopang pengalaman Yeah. Tuhan. Di awan bersamamu. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopangku karena dalam-Mu, sekukan aman dalam-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Sebab Allah kami Allah yang hidup. Amin. Anugerah-Mu Tuhan bagi setiap daripada kami tidak berkesudahan. Yes. Baru setiap pagi Tuhan. Amin. Kami mau masuk Tuhan pintu gerbang-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dari dalam hati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu kami nyanyikan bersama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu kepadaku pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyangka-Mu. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencinta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyangka puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Anugerah-Mu, ya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu.
kita buat Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa hidup kami adalah persembahan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk satu kali kesempatan Bapa Engkau mendatangkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan untuk beribadah ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Bapa kami ada hari ini semua karena kasih sayang-Mu Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa kepada setiap kami Tuhan. Bapa saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini ya Bapa. Jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup ya Bapa dalam kerohanian mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan Tuhan kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk tidak meninggalkan imannya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Tidak melepaskan genggamannya Tuhan Yesus dari genggaman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa kuat Tuhan dalam iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan keluarga Tuhan, ekonomi ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau Allah yang memberikan kekuatan Tuhan, memulihkan ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Bapa saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk kepada gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Timothy Abraham dan Mo Evelyn Tuhan Yesus beserta dengan wakil gembala kami ya Bapa, Pastor Aliang dan Bu Jenny Tuhan dengan keluarga ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan kekuatan Tuhan kepada mereka ya Bapak dalam memimpin Tuhan gereja ini ya Bapak, mengembalai gereja ini ya Tuhan. Biarlah Bapak Engkau sebagai kepala Tuhan menguatkan mereka Tuhan. Dan gereja kami bisa bertumbuh terus Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat di tempat ini ya Bapak bisa mengalami pertumbuhan rohani Tuhan. Dan kami tidak seperti awal Tuhan Yesus, kami bisa bertumbuh Tuhan Yesus dalam kerohanian kami bersama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami berdoa juga ya Bapa, setiap visi misi yang Engkau taruh Tuhan tahun ini Bapa di dalam gereja kami, biar kiranya Tuhan Engkau Allah yang melengkapi setiap kami Tuhan dan memberikan hikmat kepada kedua gembala dan wakil gembala kami Tuhan, supaya bisa memimpin kami Tuhan Yesus dengan visi misi dari-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia. Shalom atas bangsa kami Tuhan. Biarlah ya Bapak ada damai sejahtera Tuhan dalam bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memimpin ya Bapak bangsa ini Tuhan dengan pemimpin kami ya Bapak, yaitu Pak Prabowo Tuhan dan wakilnya Pak Gibran ya Bapak. Biar Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan Yesus ya Bapak. Biar kiranya ada roh yang takut akan Tuhan ya Bapak yang ada di sana Tuhan, supaya pemerintahan yang ada di bangsa kami ini Tuhan Yesus bisa ada Tuhan, bisa terjadi Tuhan Yesus
sesuai dengan keinginan-Mu ya Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bu Charlo Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan Tuhan kepada hamba-Mu ya Bapa, supaya ketika hamba-Mu berdiri tempat ini Tuhan, hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi rema-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami taruh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Tuhan.我需要你恩膏充满我灵，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你，我要追求你主，我将生命献给你。牵引我更新经历，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与神灵里。神灵，请你来充满我心，我主要你恩膏充满我灵，神灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你，我要追求基督，我将生命献给你，愿你我更新经历，你大能更新我灵，无人能与你相比。主啊，让我的容颜，我敬拜你，在你是灵里，我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更新经历，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我要让人，mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat tangan kita katakan, I'm reaching out for your heart, Jesus. Oh, hallelujah, yes. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and the truth. I'm reaching out, yes Lord.
Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dan biarlah kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Karena Engkau lebih daripada permata, lebih daripada emas, perak. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyembahan yang kami sudah lalui. Kami mau duduk tenang di kaki-Mu Tuhan. Mendengar Engkau berkata-kata. Berbicaralah Tuhan. Apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami. Antar generasi. Yang muda, yang dewasa, yang tua bahkan Tuhan. Gak ada satupun kami yang tidak mendapat berkat firman Tuhan. Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah hikmat yang boleh ada tinggal diam di dalam kami, melalui kami dan bersama kami. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati firman Tuhan. Anugerahkan itu kepada setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silahkan duduk. Kyonghee saudara. Katanya kalau orang barat salaman kan satu-satu ya. Orang Tionghoa itu lebih lihai. Jadi dia cukup begini. Set. Nah, udah semua ya. Hanya dalam waktu 1-2 detik udah selesai ya. Nah saudara, hari ini kita mau bicara tentang wisdom. Karena 4 bulan ini a wise life ya. Jadi visi yang diberikan kepada Pak Tim sebagai hambanya. Bagaimana spirit powered living itu mewarnai hidup kita 1 tahun ini ya, dan beberapa bulan ini kita akan diajak untuk bagaimana kita hidup bijaksana ya, wisdom for the journey. Nah saudara, ada seorang wanita biasa, dia bernama Lin de Chassou, begitu mungkin bacanya ya. Dia lahir di Birmingham tahun 1956. Saudara, waktu dia lulus tahun 78, dia kerja di McD ya. Jadi sambil nunggu kerjaan dia baru lulus, ya dia kerjalah. Hari itu hari Rabu, di mana jadwal dia puasa. Lalu dia dapat tugas menggoreng. Jadi dia harus menggoreng kentang. Wow, pagi sih masih tahan. Mulai siang, saudara, harumnya kentang goreng itu menggoda. Lalu dia pikir apa salahnya? Oh, memang aku lapar. Ya toh, ada kesempatan. Dia mulai celingak-celinguk. Ada yang lihat nggak? Lalu dia cepat-cepat ambil 2 potong kentang goreng itu. Masuk ke mulut. Nikmat. Saudara, waktu perjalanan pulang, Tuhan mengingatkan dia 2 potong kentang goreng yang bukan haknya. Itu dia mencuri. Dan dia komit, dia mau puasa. Kenapa dia tidak bisa bertahan? Saudara, dia pulang, dia menangis. Linda Sasho ini mulai dari umur 11 tahun dia mempersembahkan diri jadi pembuat lagu-lagu. Jadi dia dengan gitarnya dia bikin lagu. Nah, kalau kita melihat bagaimana dia salah satu tokoh di dalam worship, ya, arsitek. Dia membuat banyak lagu. Dan hari itu Tuhan mengingatkan dia dengan Amsal 8:10-11. Choose my instruction instead of silver. Knowledge rather than choice gold. For wisdom is more precious than rubies. And nothing you desire can compare with her. Saudara, ini lagu pertama tadi yang kita nyanyi. Lalu kemudian Sherlyn tadi bilang, Bu sama ya lagunya ya sama yang saya berikan tadi ke Jeffrey. Lagu ini yang kita dengar saudara. Lord, you are more precious than silver. Jadi hari itu saudara, ayat yang dia dapat dia langsung ambil gitar. Kemudian dia nyanyi lagu ini. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold.
Lord, you are more beautiful than diamonds. And nothing I desire compares with you. Gak ada yang saya bisa bandingin sama engkau. 2 kentang goreng, 2 potong kentang goreng. Kenapa sanggup untuk melemahkan imanku, tekadku, komitmenku? Saudara, dia perempuan biasa. Tapi Tuhan pakai melalui lagu-lagunya. Saya tadi pagi tanya Pak Tim, jemaat biasa gak nyanyi lagu ini? Oh mungkin gak biasa. Tapi saudara nanti bisa dengar. Lagu sederhana yang membawa kita, saudara. Saya tadi pagi sambil saya persiapan, saya dengerin terus. Air mata saya bisa mengalir. Tuhan, apa yang lebih berharga dibandingkan engkau? Jadi saudara, Amsal 8, 10, 11, terimalah didikanku. Lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara, hikmat. Sering kali kita gunakan kata-kata ini, berhikmat dong, berhikmat. Tapi sering hanya digunakan untuk apa? Ya lebih cerdik dong, lebih pintar dong. Saudara, hikmat itu melampaui daripada apapun. Bahkan di sini dikatakan permata, emas, perak. Karena apa saudara? Seorang bernama Wang Shangkun di tahun 2011 umur 17 tahun. Dia dari keluarga miskin saudara di kampung. Waktu itu iPhone 4 baru keluar. Oh dia kepengen sekali, dia pengen tunjukin teman-temannya. Saya punya. Lalu kemudian dia tahu saudara dari surat kabar bahwa ginjal itu bisa dijual. Dan dia mengatakan, why do I need 2 kidney? Kenapa saya perlu 2? Orang bisa hidup dengan 1 ginjal. Jadi 1 ginjal saya jual. 1 is enough. Dan dia jual ginjalnya. Ada 2 dokter bedah ilegal pastinya. Untuk membedah dia. Lalu dia pulang. Saudara, dia pikir, ya tetap bisa hidup normal. Kemudian dia cerita ke orang tuanya karena dia mulai sakit. Saudara, ketika dioperasi ada infeksi. Disitulah ginjal satunya mulai rusak. Setelah itu dia hanya hidup di atas tempat tidur berbaring karena harus cuci ginjal, cuci darah. Ginjalnya infeksi. Berbaring tahun demi tahun. Dia bisa membeli iPhone, bahkan dia bisa membeli iPad dari uang yang dia peroleh. Saudara, sebuah keputusan butuh hikmat. Butuh hikmat. Jadi ini ada satu kata YOLO. You only live once. Tahu ya, ini ada di kalangan anak-anak muda. YOLO, you only live once. Kamu tuh hidup cuma sekali loh, nikmati. Ayo, cuma sekali. Masa kita gak boleh seneng? Wah saudara, YOLO. Lalu kemudian rupanya mulai tahun lalu saudara, ini artis-artis Korea mulai bukan lagi YOLO, goodbye YOLO, ada Yono. Saudara, Yono nih nama supir sekolah saya, saudara, namanya Pak Yono ya. Nah, tapi Yono singkatan dari apa? You only need one. Jadi sekarang 2025 dengan maksudnya no buy 2025. Jadi mereka itu hidup minimalis. Beli yang diperlukan, bukan yang diinginkan. Cukup punya 1 gitu ya. Jadi nggak usah beli banyak, 1 aja. Jadi sederhana, minimalis. Dan itulah Yono. Saya kalau mau baca Yono ya, you only need one. One itu siapa? Ya Kristus, Tuhan. Ya. Nah saudara, itu hikmat-hikmat yang dunia ajarkan saudara. Ya. Tapi saudara, hari ini kita mau bicara tentang hikmat Allah. Mengapa hikmat penting di dalam hidup? Amsal 8, 12-14 mengatakan, aku hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan.
Saudara, kata kecerdasan di sini ada terjemahan yang mengatakan prudence. Ya, hati-hati, bijaksana. Ya. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat, ada pertimbangan. Akulah pengertian. Jadi hikmat berkata, padaku ada nasihat, padaku ada pertimbangan, padaku ada pengertian, ada insight, ada understanding. Padakulah kekuatan. Saudara, kenapa Salomo ketika Tuhan bilang kamu mau minta apa? Begitu kamu jadi raja kamu butuh apa? Salomo cuma bilang aku cuma butuh yang namanya hikmat. Wisdom. Saudara, Tuhan gak kasih cuma wisdom, tapi Tuhan kasih banyak. Kekayaan, ketampanan, ya. Bahkan dengan ketampanannya, dengan daya tariknya, dengan kuasanya, saudara, jadi dia punya istri dan gundik 1000 orang. Dan disitulah dia jatuh. Jadi saudara, ketika Salomo tahu bahwa hikmat itu penting. Hikmat itu penting. Bagaimana ketika ada 2 ibu datang memperebutkan bayi. Apakah dia tahu itu bayinya siapa? Enggak tahu. Dia enggak tahu siapa yang punya bayi karena dua-duanya mengatakan akulah ibunya. Akulah ibunya. Lalu dengan polos, quote unquote, Salomo cuma bilang, udah gini ya, belah 2, separuh-separuh. Apakah betul dia itu raja yang gegabah, yang sembrono? Belah 2 aja, berebut bagi 2. Oh no, karena di balik itu dia tahu ibu yang sesungguhnya tidak akan membiarkan bayinya mati. Maka ibu yang sesungguhnya akan muncul. Ibu yang sesungguhnya akan bilang, enggak usah dipotong, enggak usah dibelah. Saya kasih semuanya untuk ibu itu. Enggak apa-apa. Dan Salomo tahu, yes, inilah ibunya. Saudara, dari mana hikmat itu? Melebihi, saudara, daripada kita sekolah banyak orang pintar nggak berhikmat. Saya cuman pikir, saudara, kemarin saya cuman nggak dengar ada startup. Sekarang ini mulai muncul, saudara, ada startup yang punya masalah. Dan masalahnya itu bahkan ratusan miliar, nggak tahu dari bunyinya, nggak tahu angka nolnya berapa, saudara. Ternyata dia membohongi laporan dan sebagainya. Ini lagi dikejar-kejar lagi. Wah, saya cuma dengar sepintas. Pasti yang melakukan itu bukan orang bodoh. Nggak mungkin dia nggak sekolah bisa melakukan itu. Pasti dia sekolah, pasti dia tahu. Tapi dia melakukan tipu daya itu, tipu muslihat. Maka saudara, kita kadang-kadang kita mesti bersyukur kalau punya anak bodoh-bodoh, biasa-biasa, ya. Karena batinnya nggak bisa nipu gitu ya. Tapi udah bahayanya udah bodoh nipu pula ya. Waduh, itu udah honghiam, saudara ya. Nah, jadi saudara, kenapa kalau kita mau mengagungkan yang namanya kecerdasan, kita mengagungkan namanya kepintaran, saudara, tapi tidak takut Tuhan, sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahaya sekali. Karena ada satu yang namanya hikmat, itu yang melampaui, yaitu takut akan Tuhan. Di situ saudara, Tuhan memberi pengertian. Tuhan memberi insight. Sampai Ratu Sheba waktu datang ke tempatnya Salomo, dia terkagum-kagum dan dia bilang, saya tuh ngelihat hikmat ini, baru separuh yang saya tahu. Itu saya kalau di sini mungkin setahun saya belajar dari Salomo. Wow, lebih banyak lagi yang saya tahu. Dia cuma ngelihat dari pelayan-pelayannya yang sopan-sopan. Dia cuma ngelihat dari orang-orang yang melayani. Cuma sebagian. Tapi dia bilang luar biasa hikmatnya itu. Nah, jadi saudara, Pengkhotbah 7 ayat 15. Orang yang bijaksana sulit ditemukan. Ini karena terjemahan sederhana Indonesia, saudara ya. Jadi terjemahan dengan kata-kata
yang biasa ya, yang sederhana. Dalam hidupku yang sia-sia ini, aku sudah melihat dua hal yang tidak aku sukai. Terkadang seseorang yang baik mati muda, walaupun dia sudah berbuat baik selama hidupnya. Sudah waktu ada satu rekan, dia meninggal di usia sebelum 50. Lalu iparnya tanya sama saya, Bu Charlotte, kan di firman Tuhan tulis ya, kalau kita hormat kepada orang tua, kita panjang umur. Yang saya tahu, orang ini hormat sekali sama orang tuanya. Kenapa dia belum sampai 50 Tuhan sudah panggil? Jadi apakah yang namanya kata Tuhan itu panjang umur? Sampai ada orang bilang, makanya jadi orang tuh jangan baik-baik. Kalau baik, terlalu baik, pendek umur. Saya pikir-pikir mungkin ada bagusnya juga ya. Orang baik kata Tuhan udah selesai, pulang. Ya, mungkin. Ya, atau ini orang belum baik. Kata Tuhan lamaan, aku tunggu sampai kamu bertobat. Jadilah dia gak mati-mati. Padahal yang nyumpain mati banyak. Orang pada bilang cepat mati lu, cepat mati. Gak mati-mati. Baru saya paham apa sih umur, apa sih waktu di tangan Tuhan. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apa yang namanya panjang? Panjang umurmu. Panjang umurmu di bumi. Karena panjang semasa hidupnya itu. Begitu panjangnya warisan yang dia berikan. Karena makna hidupnya. Saudara, jadi waktu itu bukan bicara soal kronologi. Kronos, waktu. Tapi seberapa hidupnya. Saya bilang 49 tahun, apa yang dia lakukan. Saya waktu pimpin ibadah kedukaannya. Wah, banyak yang datang. Banyak yang menyampaikan dia orangnya begini, dia orangnya begitu, dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Saudara, saya bilang itu panjangnya hidup dia. Jangan-jangan waktu kita meninggal nggak ada orang ngomong. Untung dia udah mati sekarang lega. Jangan-jangan kalimat itu yang bunyi. Saudara, sebaliknya seseorang yang jahat hidup sampai tua walaupun dia tetap berbuat jahat. Ini pengkhotbah ini bingung saudara. Walaupun sama yang nulis Salomo. Jadi kalau saudara lihat pengkhotbah banyak sekali kata sia-sia. 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 Apa dia bilang hidup ini seperti menjaring angin. Saudara, kalau kita baca kitab Amsal itu teratur. Jadi kalau orang kerja rajin pasti kaya, ya pasti mujur. Kalau orang begini pasti begini. Saudara, ada keteraturan. Ya. Tapi begitu kita melihat pengkhotbah saudara. Wow, dia bilang ada orang kaya tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Tapi orang lain yang menikmati. Wow, gak adil amat. Tapi ada, benar saudara. Bagaimana begitu orang kaya ini kerjanya kerja. 365 hari kerja. Dia gak berani meninggalkan tokonya. Dia gak berani libur. Dia kerja, siapa yang menikmati rumahnya yang besar? Jangan-jangan pembantunya. Begitu tuannya, nyonyanya kerja panas-panas di toko. Pembantunya ngadem buka AC. Nonton Netflix. Sebentar lagi berenang. Habis berenang dia bikin jus. Wow saudara. Makanya itu rumah-rumah gede semua CCTV. Jadi bisa ngelihat. Ini pembokat lagi ngapain. Jadi saudara. Ada orang kaya. Tapi tidak merasa dirinya kaya. Tapi ada orang miskin dia merasa kaya. Sehingga dia bisa memberi. Dia merasa tetap lebih hidupnya. Jadi di sini pengkhotbah 8:14, dia katakan lagi, aku juga memperhatikan kesia-siaan yang sering terjadi di dunia ini. Kecelakaan atau kemalangan justru terjadi kepada orang yang hidup benar. Sedangkan orang jahat berhasil tanpa mengalami persoalan. Ini sungguh sia-sia. Saudara, kalau kita nggak dengar ini rasanya panas saudara ya. Nggak adil. Memang dunia ini nggak adil. Nggak adil saudara. Ada toko sebelah. Dia jujur saudara. Ya timbangan sekilo, benar sekilo. Toko sebelah lagi timbangan sekilo 8 ons.
9 ons. Tapi ramenya minta ampun. Kalau kita merasa Tuhan, saya udah hidup jujur. Kenapa saya nggak mujur? Ternyata di dunia berdosa, tidak semua orang jujur hidupnya selalu mujur. Tidak semua orang berhikmat, hidupnya pasti nikmat dan selalu selamat. Jadi saudara, Pengkhotbah 7:20 mengatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa. Jadi konteks ketika pengkhotbah mengatakan sia-sia karena manusia ini saudara udah gak ada yang baik. Bahkan di Roma mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Jadi di tengah-tengah hidup kita yang berdosa ini, dikelilingi oleh orang berdosa, kita pun masih bisa berdosa. Jadi memang tidak ada yang adil. Saudara, saya mendengarkan tadi ada sebuah SMP ya Pak ya. SMP itu S-nya apa ya, saya lupa nih. Saturday, berarti hari Sabtu ya, with my pastor. Itu khusus untuk pelayan-pelayan yang dibina oleh Pastor Tim. Nah, saya mendengarkan Pastor Tim mengatakan, ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah kumpulan orang berdosa yang dapat anugerah Tuhan. Memang saya masih bisa berdosa, Bapak Ibu masih bisa berdosa, kita semua orang berdosa. Masih bisa berdosa. Cuman ketika hidup kita yang sudah ditebus, kita nggak mau terus-menerus berdosa. Nggak mau. Masa ada orang yang begini saudara, dia luka, kemudian dapat obat. Obatnya menyembuhkan lukanya. Lalu apakah orang itu karena tahu ada obat mujarab yang menyembuhkan, lalu kemudian ya sekarang saya sengaja, saya lukain aja, toh ada obat, saya lukain aja, toh ada obat. Apakah seperti itu? Pasti enggak. Pasti waktu dia terluka adalah sesuatu yang dia tidak inginkan. Sesuatu yang dia tidak sengaja. Tapi dia tahu ada obat itu. Jadi saudara, kenapa hikmat itu bukan sekedar kepintaran. Oh saya tahu kalau gitu sembarangan aja saya hidup. Toh kalau saya sembarangan ada anugerah kok. Ada anugerah Tuhan. Tuhan pasti ngampunin. Kan katanya Tuhan Maha Kasih. Kalau gitu saya berdosa saja. Saudara jangan pakai kemerdekaan saudara untuk saudara jatuh dan jatuh lagi. Itulah yang namanya bodoh. Alkitab mengajarkan kita ini bodoh. Seperti domba yang tersesat mengambil jalannya sendiri. Jadi saudara, Pengkhotbah 7 ayat 29 mengatakan satu hal yang aku pelajari. Ialah bahwa Allah memang menciptakan manusia untuk hidup benar. Tetapi kita sendirilah yang mengambil jalan berliku-liku. Kita domba yang mengambil jalannya sendiri. Sehingga kita tersesat. Kita pikir kita pintar. Kita pikir kita tahu. Jadi saudara, inilah nasihatku, kata pengkhotbah. Dalam hidup ini jangan merasa dirimu paling benar di hadapan Allah. Dan janganlah merasa paling bijak. Karena dengan demikian kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Ini nasihat kepada kita semua. Kenapa harus hati-hati? Bulan lalu saya khotbah di Women of Love. Hati-hati dengan hatimu. Karena hati kita ini hati yang masih hati yang berdosa, yang punya kecenderungan. Yang punya ilah-ilah. Ya, kalau Tim Keller mengatakan, ini hati kita ini banyak ilah-ilah. John Calvin mengatakan kita itu pabrik daripada idols. Sejak dalam kandungan kita itu sudah sangat expert untuk kita memproduksi ilah-ilah.
ilah macam-macam, ilah kenyamanan, ilah kuasa, ilah ilah akan apa namanya saudara, bagaimana saya kepingin dihargai, kepingin diakui. Wah banyak sekali. Jadi saudara, ternyata begitu merasa paling benar, paling bijak, itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Jadi saudara, ketika merasa diri bijak, merasa benar, saudara di situ saudara lagi nggak benar, saudara lagi nggak bijak. Jadi jangan menyerahkan hidupmu hanya untuk melakukan kejahatan dan kebodohan. Saudara, kebodohan banyak sekali dibicarakan di Amsal. Foolishness, ini bukan stupid. Foolishness, kebodohan yang tegar tengkuk. Kebodohan yang bebal. Jadi bebal itu lawannya adalah arif. Lawannya atau kebalikan daripada bebal, bodoh itu adalah bijak. Wise. Jadi foolish. Kita justru merasa diri bijak, merasa diri pintar. Itu hanya akan membuatmu lebih cepat mati. Jadi redeem your time, tebus waktumu. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, redeem. Saudara redeem sama seperti kayak saudara redeem voucher. Saudara punya voucher 5 hari menginap di hotel bintang 5. Free, makan pagi, makan siang, makan malam. Nggak tahu ada nggak ya? Ya ini anggap aja ada. Saudara kalau tahu berharga, saudara tahu itu spesial, saudara pasti redeem bukan? Saudara pasti tebus. Pasti saudara hati-hati dengan vouchernya, jangan sampai rusak. Tapi saudara kalau saudara nggak tahu itu berharga, ya saudara buang-buang aja. Apaan sih ini voucher apaan sih? Saudara taruh aja sembarangan. Sampai satu hari orang bilang, hey kamu dapat voucher itu kan luar biasa hotelnya enak banget. Di mana ya? Ya kebuang tuh kemarin. Kirain sampah. Saudara redeem. Gunakan. Pakai. Tebus. Sehingga saudara, karena hari-hari ini jahat, jangan kamu bodoh. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang hidupnya wise, yang hidupnya tahu, itu cuman sementara. Benar sih, YOLO, you live once. Justru karena hidupnya cuman sekali, saudara gunakan itu hati-hati. Karena setelah ini ada kehidupan lagi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu ada buahnya. Jadi saudara, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Itulah wise life. Kita mau mengerti kehendak Tuhan, mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu. Langkah loh, langkah. Mau langkah ke depan, langkah ke samping, kiri, kanan, minta. Minta kehendaknya. Tuhan, apa ini yang engkau mau? Apakah aku harus diam? Apakah harus ke kanan, ke kiri, ke depan? Saudara, waktu saudara hati-hati, bijaksana, prudence. Prudence itu bagaimana saudara mengaplikasikan apa yang saudara understanding. Apa yang saudara punya insight. Jadi saudara, apakah saudara melihat situasi ini sama kayak detektif saudara. Jadi kalau detektif masuk ke sebuah rumah, ini misalnya terjadi pembunuhan begitu ya. Saudara, kita orang awam, kita cuma ngeliat nih rumah berantakan amat. Ya ampun, ini dihancurin, itu dihancurin. Tapi mata seorang detektif akan ngeliat. Kenapa ini posisi kursi ada di sini? Kenapa kalau pembunuhnya tangan kidal? Kenapa pisau itu ada di sebelah kanan? Oh, iya karena dulu saya suka baca Agatha Christie, saudara ya. Jadi kadang-kadang saya nggak sabar baca depan, saya belakang dulu. Saya pengen tahu pembunuhnya siapa, saudara ya. Habis itu baru mulai dari tengah saya baca tuh ya. Itu dia orang yang saya punya ADD saudara sedikit. Jadi saya tuh nggak bisa runut gitu ya. Jadi saudara, tiap langkah yang kita tuh merasa ini mesti hati-hati. Ini mesti hati-hati. Saya nggak gegabah.
Saya nggak sembrono, saya nggak ceroboh. Jadi saya perlu buka toko nggak tahun ini? Tuhan tolong kasih saya tahu apakah saya perlu buka toko. Saya perlu beli nggak rumah ini? Saya perlu nggak masuk ke kerja ini? Ini gajinya besar. Gajinya besar. Saudara, sampai waktu yang kemarin saya dengar di podcastnya beberapa orang bicara soal startup ini. Sampai ya begitulah, gaji gede tapi rupanya ada penggelembungan, ada penipuan. Dan hati-hati, kalau kita sudah tahu ada laporan yang berbeda, cepat keluar dari perusahaan itu supaya nggak ke bawah-bawah. Saudara mungkin ditawari gaji yang besar. Tapi tentu ada harga yang saudara mesti bayar. Yaitu apa? Adanya ketidakbenaran, ketidakjujuran. Saudara itu kompromi. Kalau saudara mau hidup wise life, saudara tanya sama Tuhan. Dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Jangan takut kehilangan, jangan takut rugi. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan engkau, meninggalkan engkau. Yang penting kita harus hidup benar. Jadi sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak. Jadi untuk punya hidup yang wise, itu mesti takut Tuhan. Itu cara pertama, cara yang terutama. Itu dengan mengenal Sang Maha Kudus. Allah yang kudus, dia menginginkan kita hidup kudus. Dia gak mau kita gak kudus. Oleh karena itu, marilah. Karena mengenal dia, itu jalan untuk memiliki pengertian. Saudara, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Logos. Saudara, itulah sang hikmat sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, firman itu adalah hikmat. Pada mulanya adalah hikmat. Hikmat itu bersama-sama dengan Allah dan hikmat itu adalah Allah. Hikmat pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh hikmat dan tanpa hikmat tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam hikmat ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita mau jadi bijaksana, enggak mungkin tanpa sang hikmat itu sendiri memenuhi hati kita, pikiran kita. Maka spirit powered living, roh hikmat itu harus diam di dalam diri kita. Dia yang akan memimpin, dia yang akan menuntun, dia yang akan membisikkan, dia yang akan menghibur, dia yang akan meneduhkan, dia yang akan meneguhkan. Jadi saudara, firman hikmat itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia ada bersama kita, dia di dalam kita, dia melalui kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, marilah kita hidup bijaksana. Tapi tidak mungkin tanpa Allah sang hikmat itu sendiri. Yang ada di dalam hidup kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadilah bijaksana. Karena kekuatan orang bijak melebihi kekuatan 10 orang pemimpin di kotanya. Wow, saudara, orang bijaksana lebih daripada 10 pemimpin. Saudara mau cari pemimpin, carilah pemimpin yang bijaksana. Pastor Tim mengingatkan, kita ini semua pelayan yang memimpin. Bukan pemimpin yang melayani. Kalau pemimpin yang melayani, pemimpin secara status. Mungkin ketika kita melayani, kita bisa tidak melayani. Kemudian kita akan tersinggung, wong saya pemimpin. Yang harusnya juga dilayani. Tapi waktu kita pelayan, kita tahu kita ini cuma pelayan. Cuma pelayan. Yang memimpin, kadang dikasih memimpin, kadang enggak, ya sudah, namanya juga pelayan. Jadi saudara, orang yang bijaksana itu lebih daripada 10 orang pemimpin. Sebab 7 kali orang benar jatuh.
Orang benar bisa jatuh, masih bisa jatuh. Jadi jangan pikir saudara, kalau kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita nggak bisa jatuh. Kita masih bisa jatuh. Masih daging saudara. Masih bisa marah saudara. Masih bisa tersinggung, masih saudara. Masih. Tapi begitu saudara jatuh, apa yang dikatakan? Bangun lagi, bertobat, bangkit lagi. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Karena apa saudara? Karena kita tahu, begitu kita jatuh, ada yang menopang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kalaupun kita jatuh, tangan Tuhan menopang. Saudara, lagu yang tadi saudara, kita dengar pelan-pelan lagi saudara ya. Lord, you are more than silver. Tuhan, engkau lebih daripada perak. Lebih daripada emas. Bahkan lebih daripada permata. Dan engkau tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Mari kita akan merenungkan lagu yang kita dengar saudara. Ya, sambil kita tahu bahwa hidup kita sementara. Banyak pilihan. Dan ada keputusan yang harus kita buat. Kadang kita bingung. Kadang kita merasa gak adil. Kadang kita merasa buntu. Kadang kita pikir, kenapa? Mengapa? Banyak sekali pertanyaan. Tapi kembali lagi kita diingatkan. Allah sang hikmat itu sendiri. Yang sudah datang ke dalam dunia. Supaya kita manusia bisa memilih yang benar. Kita bisa hidup bijak. Kita bisa selamat dari celaka, dari mara bahaya. Keputusan-keputusan penting dalam hidup. Mencari pasangan hidup. Memilih pekerjaan. Bahkan ketika kita menegur seseorang. Apakah itu perlu? Ataukah itu nanti? Semua membutuhkan hikmat. Oleh karena itu saudara, kita butuh Tuhan. Karena waktu kita jatuh, hanya Tuhan yang bisa membangunkan kita kembali. Mengangkat kita kembali. Kita mau bijaksana, gak mungkin tanpa firman-Nya. Tanpa hikmat-Nya. Roh hikmat itu yang akan menuntun. Yang akan memberi kita terang bagi jalan-jalan kita. Mari kita doa, kita memohon. Allah yang lebih daripada silver, gold, bahkan diamond. Tidak ada seorang pun yang akan menyamainya. Benar Bapa, Engkau lebih daripada emas, perak, dan permata. Bapa, beri kami hikmat-Mu, karena Engkau sudah naik ke surga, karena Engkau mau tinggal di dalam kami melalui Roh-Mu yang ada dalam kami. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbicara, kita menghormati Tuhan. Pada waktu Tuhan berbicara melalui Roh-Nya, kita mau taat, kita mau ikut belajar untuk taat. Itu adalah takut akan Tuhan. Tuhan, teruslah berbicara dalam hati kami, tuntun kami
langkah kami, entah kami harus menganan atau mengiri, entah kami harus belok ke kanan atau ke kiri, kami mau bertindak hati-hati, kami mau dituntun langkah demi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa Roh Kudus adalah roh kebijaksanaan. Roh Kudus akan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan. Sehingga hidup kami boleh terus ada dalam rencana Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Bahkan waktu kami jatuh pun kami gak tergeletak, sebab Tuhan menopang kami. Tangan-Mu yang kuat bahkan memegang tangan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang benar. Kau sudah mati buat kami. Kau sudah mengorbankan hidup-Mu, mengorbankan tubuh-Mu Tuhan, untuk keselamatan setiap kami Tuhan. Terima kasih, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami. Bahkan kasih-Mu menutupi banyak kesalahan kami. Dosa kami yang merah seperti kirmis. Saat ini Tuhan, kami akui di hadapan-Mu, dan kami percaya Engkau akan menyucikan kami. Tuhan, seperti kata-Mu kepada perempuan yang tangkap basah berbuat zina, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa. Kami terima pengampunan itu. Kami tidak dihukum, supaya kami bisa tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Bapa, kami terima perjamuan kudus dengan hati yang benar. Mari setiap kita koreksi, akui di hadapan Tuhan. Akui kalau Tuhan ingatkan ada hal-hal yang telah kita lakukan di tahun ini. Kita ada di bulan kedua, di awal bulan kedua di Februari ini. Baru awal mungkin kita sudah jatuh dalam dosa. Padahal kita pengen hidup dituntun oleh Roh Kudus, tapi kita sudah melakukan dosa. Kita sudah jatuh, bahkan lebih mungkin dari 7 kali. Tapi tangan Tuhan tetap mau mengangkat kita. Asal kita mau kembali, kalau kita mau akui di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan memberi kekuatan, sehingga kita dapat kuat dan tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil waktu sejenak saudara, akui di hadapan Tuhan, dan kalau sudah boleh bangkit berdiri, siapkan dirimu untuk masuk ke perjamuan kudus. Apakah semua sudah dapat perjamuan kudus? Ada yang belum dapat? Kalau ada boleh angkat tangan, nanti Asher akan melayani saudara. Semua sudah dapat ya? Oke. Sebab apa yang kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Siapa yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu, kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu, atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau naik ke surga dan Roh-Mu dicurahkan. Roh-Mu Tuhan tinggal di dalam kami untuk memimpin, untuk menuntun, untuk mengingatkan setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Anak-anak bisa masuk. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Anak-anak youth juga bisa. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Anak-anak angkat tangan semua di hadapan Tuhan ya. Tuhan yang akan mengurapi anak-anak. Berkati anak-anak ini Tuhan. Urapi anak-anak ini Bapa. Engkau anak-anak, Tuhan sayang sama kalian. Tuhan mau tuntun kalian melalui Roh Kudus-Nya juga di dalam kalian. Anak-anak terima Roh Kudus menuntun hidup kalian. Langkah demi langkah kehidupan kalian. Diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Jemaat Tuhan juga boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, terima juga pengurapan dari Tuhan. Biar hidupmu dituntun oleh Roh Kudus. Kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hormati firman Tuhan. Apa yang kau dengar hari ini simpan baik-baik. Tanya Roh Kudus apa yang menjadi rema hari ini. Dan ingatkan, setiap hari minta diingatkan. Sehingga kita bisa bertumbuh, kita menjadi orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang selalu segar, yang selalu akan bertumbuh, bahkan berbuah. Karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan, urapi anak-anak-Mu, jemaat-Mu, setiap kami Tuhan. Tidak ada yang kau lewatkan. Urapi Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus terus aktif mengingatkan kami. Kalau kami jalan yang salah, kau balikan kami ke jalan yang benar Tuhan. Kau ingatkan kami, kau insyafkan kami. Supaya kami gak terlanjur, bahkan kami gak sampai tergeletak. Kami bisa bangkit kembali, kami bisa bangun kembali. Bahkan kami akan dituntun langkah demi langkah hidupan kami. Dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Dalam bisnismu, karirmu, Tuhan tuntun. Dijauhkan dari orang-orang yang gak baik. Dijauhkan dari orang yang berniat jahat. Kau diberkati Tuhan. Ada keberuntungan untuk menolong orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Waktu engkau studimu juga anak-anak muda. Bahkan sampai ke anak-anak kecil. Kau dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Karena kau memiliki kebiasaan yang baik. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidupmu dibuat berhasil dalam studimu. Pergaulanmu, bahkan jodoh, Tuhan juga tentukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk momen ini, untuk saat ini, untuk perjamuan kudus, untuk pengurapan-Mu, untuk tuntunan-Mu buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga dengan kasih yang sudah kami terima, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau sudah lebih dulu mengasihi kami sehingga kami bisa saling mengasihi. Karena itu kami mau bawa persembahan dan perpuluhan kami dengan kasih. Bukan kewajiban, bukan hukum, tapi ini adalah kasih. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mau bawa yang terbaik. Karena kami mengasihi Tuhan, kami mau mengembalikan hanya 1/10. Tapi karena ini kami mengasihi Tuhan dan kami mau taat Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati yang 90%. Padahal Engkau yang memberkati kami, Engkau yang sudah membuat kami berhasil. Engkau yang sudah memberikan segalanya buat kami. Kami boleh nikmati yang 90%, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena itu saat ini kami hanya kembalikan yang 10 karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Adik-adik tahu tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kembali. Sambil memberikan persembahan bisa dari QR Code, memberikan dari amplop. Sambil lihat yuk kita bawa multimedia. Go. Shalom, berikut kegiatan City of Love Church selama sepekan. Ibadah Women of Love pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 akan dilayani oleh Pendeta Ridwan Huta Barat yang akan diadakan pada pukul 11 siang di Senayan City Residence lantai mezzanine. Mari berdoa bersama-sama secara unity dalam menara doa setiap hari Kamis pukul 1 siang di Sampurna Strategic Square North Tower, lantai 3. Ibadah Raya hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025 akan dilayani oleh PDM Julita Manik pada pukul 10 pagi di Sampurna Strategic Square North Tower, lantai 3. Ibadah hari Minggu akan disertai ibadah Love Kids Church dan ibadah CLC Youth pada pukul 10 pagi. Persembahan atau perpuluhan dapat dilakukan melalui scan QR, melalui transfer bank, atau dapat melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia.
Himbauan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR, dapat cek kembali nama rekening yaitu GBI City of Love HO. Bagi jemaat yang butuh dilayani dalam doa atau konseling, ada pelayan yang akan berdoa bersama dengan saudara di ruangan yang sudah disediakan. Follow akun Instagram City of Love Church dan download CLC Apps di App Store dan Play Store. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus menyertai. Shalom Jemaat GBI City of Love. Berikut adalah info update terbaru yang sudah dapat Anda gunakan di CLC Apps. Yang pertama, fitur Ayo Baca Alkitab yang memudahkan Anda untuk mengikuti dan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Selain renungan harian yang secara khusus dibuat oleh Gembala GBI City of Love, Anda juga dapat melihat histori pembacaan Alkitab Anda. Cari tanggal yang Anda tuju dan memilih pembacaan Alkitab Anda. Yang kedua adalah fitur Rema. Anda dapat mencatat rema yang Anda dapatkan lewat firman Tuhan yang Anda baca dan Anda dengarkan. Anda dapat mengatur waktu mulai dan waktu selesai untuk mengingatkan Anda melakukan hal yang Anda tulis. CLC Apps juga akan memberikan notifikasi untuk Anda di setiap harinya. Download aplikasi CLC Apps sekarang. Ibadah hari ini telah selesai, maka kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kau tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi Sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Ibu Charlotte, terima kasih buat pesan firman Tuhan. Kita buka bulan Februari, A Wise Life. Kita pesan firman Tuhan, kita akan hidupi karena Roh Kudus ada roh kebijaksanaan. Thank you Ibu Charlotte, Tuhan menyertai Ibu dan pelayanan Ibu dan keluarga. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani dari CLC Worship dan collaboration dengan CLC Youth. Ya. Juga teman-teman CLC Youth yang jadi usher dan juga yang di belakang semua, thank you so much buat pelayanannya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan beserta kita semua. Kyonghi, kung si facai.